Baik, kita masuk ke segmen berikutnya. Di sini kita akan membahas mengenai tabel frekuensi, ya. Jadi tadi Anda sudah membahas tabel satu arah, tabel dua arah, diagram garis, diagram lingkaran atau pie chart dan seterusnya. Nah, kita membahas di sini disebut sebagai tabel frekuensi. Nah, apa itu tabel frekuensi? Jadi di sini kita menyajikan frekuensi dari data tersebut ke dalam bentuk tabular, ya, ke dalam bentuk tabular. Nah, bagaimana cara membaginya? Coba kita bahas satu persatu. Di sini menunjukkan bagaimana distribusi frekuensi dari nilai-nilai pengamatan pada variabel tersebut, ya. Nah, ini contohnya. Yang pertama adalah penentuan jumlah kelas. Kalau yang ada di slide yang nanti akan saya bagikan ke Anda, jumlah kelasnya itu ditentukan secara arbitrary. Tetapi di sini saya akan coba membahas jumlah kelasnya itu memakai formula dari Sturges, ya. Dengan formula Sturges tersebut, jumlah kelasnya adalah tanda ini berarti apa? Pembulatan ke bawah 1 ditambah 3,3 dikalikan logaritma n, di mana n adalah jumlah data yang ada di pengumpulan data Anda, ya. N adalah jumlah data. Jadi ingat, di sini jumlah kelasnya, maka dia akan sama dengan pembulatan ke bawah 1 ditambah 3,3 logaritma n. Nah, itu cara kita menentukan jumlah kelasnya. Kemudian di sini Anda bisa menentukan lebar kelasnya. Nah, kalau Anda tahu jumlah kelasnya, maka secara mudah kita bisa menentukan lebar kelas, yaitu apa? Berarti lebar kelas sama dengan jangkauan dibagi jumlah kelas, di mana jangkauan sendiri sama dengan data apa? Data maksimal dikurangi data minimal dibagi jumlah kelas, ya. Itu cara kita menentukan jumlah kelas dan juga lebar kelas. Nah, kemudian selanjutnya menentukan batas bawah dan batas kelasnya itu mudah, ya. Anda tinggal kalau batas bawah kelas pertama berarti tentu saja akan sama dengan data minimum. Kemudian batas atas kelas pertama akan sama dengan data minimum ditambah lebar kelas. Nilai tengah dari kelas bisa juga Anda tentukan. Dan kita bisa menentukan frekuensi dari setiap kelas. Ini contohnya. Kalau apa tuh namanya? Kalau di sini kita punya tabel frekuensi, gitu. Kita punya misalnya nilai ujian, ya. Dan nilai ujian dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini. Jadi di sini kita punya ada beberapa nilai ujian. Maka caranya bagaimana? Caranya Anda bisa menentukan jumlah kelasnya, kemudian Anda bisa menentukan berapa batas bawah, batas atas, dan lain sebagainya. Ini masih ditentukan secara arbitrary, ya. Nanti saya akan mempraktikkan bagaimana kita menerapkan formula tadi yang ada di sini, ya. Formula dari sini dalam menentukan jumlah kelas, lebar kelas, dan seterusnya. Sehingga kita bisa membuat histogramnya. Nah, ini maksudnya apa? Kalau kita lihat di sini, ya, tabel frekuensinya tersebut yang batas bawahnya. Jadi ini dibacanya bagaimana? Artinya nilai ujian yang nilainya ada di antara -5 dan 5 itu ada 3
orang. Yang nilainya ada di antara 6 dan 16 itu juga 3 orang. Yang nilainya 17 sampai 27 ada 7 orang dan seterusnya. Artinya apa kalau kita jumlahkan di sini? Ini kan ada nilai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 ya. Ini ada 6 13 28 48 71 88 95 98 dan 100. Jadi total pasti sama dengan 100. Begitu pula di sini kalau Anda ada variabel yang lain, misalnya ini jumlah mobil yang parkir per jam, bisa juga kita hitung frekuensinya. Di sini ya. Di sini itu adalah contoh-contohnya. Sehingga dari sini Anda bisa dengan mudah membuat histogramnya. Jadi contoh di sini kalau yang tadi ini adalah nilai ujian begitu. Nilai ujian berarti kita ini kelas pertama ya. Kelas pertama yang ada di antara minus 5 sampai 5 itu ada 3 orang. Kelas kedua sekian orang, ketiga seterusnya dan seterusnya. Oke, ini adalah contoh histogramnya. Oke, sebelum masuk ke bisa juga histogram tersebut frekuensi yang ada di sini. Kalau ini kan adalah kalau ini yang waktu ya, jumlah mobil yang parkir dalam 1 jam itu bagaimana? Ini pun bisa kita buat histogramnya. Kelas 1 ada 3, kelas 2 ada 4, 6, 12, 15, 14, 16, 16, 7 dan 7. Nah, ini bisa Anda buat histogramnya itu dalam bentuk kontinu atau dalam bentuk poligon frekuensi. Ya. Dalam bentuk poligon frekuensi ini sebetulnya sama saja, tapi kita menggambarkannya dalam bentuk garis. Jadi ini 3, 3, ini 7, dan seterusnya. Intinya sama saja, Anda bisa menggambarkan mana distribusinya seperti apa. Jadi kalau kita membaca grafik ini sekarang, yang paling banyak berarti itu kan ada yang di antara nilai 50 dan 60 sebanyak 23 orang. Gitu. Yang paling sedikit ada di sini. Nanti kalau Anda sudah belajar statistika, ini disebut dengan kurang lebih distribusi normal, ya. Dan yang ini tidak ada distribusi yang cocok. Oke, itu contoh poligon frekuensi. Nah, sebelum saya masuk ke masalah populasi dan sampel, saya akan membahas bagaimana cara membuat histogram dengan formula yang ada di sini. Jumlah kelas, lebar kelas, kemudian menentukan frekuensi dan lain sebagainya. Dan ini kita coba otomatis dengan piranti atau alat yang sederhana saja menggunakan Microsoft Excel, ya. Oke, misalnya saya ingin membuat ini ya, tabel nilai ujian. Misalnya kalau Anda lihat di sini, saya kopikan itu. Ini nilai ujian. Di sini, misalnya gini, saya ganti ke sini. Ini ke sini. Kemudian ini ke sini. Tadi saya ganti dulu. Ya. Ada 100 data ya, yang jelas. Data. Oke. Jadi ini kita hapus dulu. Kita save supaya tidak lupa. Kita save di mana tadi?
latihan histogram. Oke. Jadi kita harus membuat tabel frekuensi ya, sesuai tujuan kita di sini. Jadi ini kita bisa berikan nama, ini data ke itu 1 dan seterusnya. Anda bisa tarik itu. Total ada 100 ya. Nah, bagaimana cara membuat tabel frekuensi? Ada beberapa hal. Yang pertama kita tentukan dulu N atau jumlah data. Jumlah data bisa Anda hitung ya dengan count supaya ini bisa tidak apa tuh namanya? Maksudnya kalau datanya berubah itu tetap holds ya di sini tuh. Ya 100 gitu. Maksudnya gimana? Ini kalau misalnya Anda insert gitu ya, Anda delete, ini tuh bisa otomatis. Tapi kalau Anda mau tulis 100 juga silakan. Kemudian kita hitung jumlah kelas dengan formula Sturges tadi. Berarti pembulatan ke bawah atau round down ya. 1 plus 3,3 kali logaritma N. Oke. Number digitsnya 0 ya, karena pembulatan ke bawah. Oke, ada 7. Lihat. 1 plus 3,3 logaritma N. Itu jumlah kelasnya. Bagaimana saya menghitung lebar kelas atau panjang kelas? Ini supaya Anda nggak bingung, saya tulis saja. Ini jumlah kelas. Ini lebar kelas, ya. Untuk menghitung lebar kelas, sebelumnya saya perlu menghitung apa? Data max dan data min. Ini saya mencari berarti maksimasi dari data ini. Maksimalnya adalah 97. Dan saya bisa menghitung berapa min dari data ini 2. Maka lebar kelasnya, atau kalau Anda mau nulis jangkauannya dulu juga boleh. Jangkauan dari sini berarti kan adalah 97 kurangi 2, 95. Maka lebar kelas ya adalah 95 dibagi 7. Ini lebar kelasnya 13, sekian. Oke, supaya Anda nggak bingung ya. Supaya Anda nggak bingung, hasil dari ini sudah pasti berbeda dengan tabel frekuensi yang barusan kita terangkan di slide. Mengapa? Ini kan tadi saya bilang ditentukan secara arbitrary ya jumlah kelasnya. Kalau ini dengan formula Sturges. Formula Sturges. Ya. Dengan formula Sturges tersebut jumlah kelasnya ditentukan dengan cara 1 plus 3,3 logaritma natural. Kalau ini supaya sama oleh Pak Yogi, jumlah kelasnya ditentukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Itu sih boleh-boleh saja cara orang menentukan frekuensinya. Kalau ini saya dengan cara yang sedikit lain gitu ya, tapi kurang lebih intisarinya sama saja. Nah, di sini lebar kelasnya sama dengan 13,7 sudah pasti nanti hasilnya beda ya. Ini kan ada 10 kelas, kalau kita kan hanya 7 kelas. Nah, sekarang bagaimana cara saya menentukan? Maka ini adalah kelas ke, ya gitu kan, kelas ke 1, 2, sampai ada berapa? Ada 7 kelas ya. Ada 7 kelas. Kemudian ini batas bawah dari kelas tersebut, dan ini batas atas. Oke, kelas 1 batas bawahnya sama dengan apa? Sama dengan data minimum. Batas atasnya akan sama dengan data minimum tersebut ditambah lebar kelas. Anda harus kasih dolar atau F4 supaya dia sama ya nanti, karena kita pakai terus formulanya. Nah, ini sama. Nah, ini kalau Anda cek sudah pasti dia sudah betul sama dengan batas atas yang di kelas terakhir sama dengan data maksimum. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghitung frekuensinya? Anda bisa menggunakan trik sederhana yang sudah Anda pelajari di kuliah pemrograman ya, atau PTI, atau lupa saya namanya sekarang. Maka Anda bisa menghitung ya. Sekarang saya logika, jika nilai dia lebih besar sama dengan batas bawah kelas yang ini F4, maka dia akan masuk kelas ke 7 gitu kan. Jika nilai ini lebih besar sama dengan yang ini, maka dia akan masuk kelas ke 6. Jika nilai yang ini lebih besar sama dengan yang ini,
maka akan masuk kelas ke 5. Jika nilai dia ini lebih besar sama dengan yang ini, maka akan masuk kelas ke 4. Jika nilai dia ini lebih besar sama dengan yang ini, F4, maka akan masuk kelas ke 3. Jika nilai dia 10 ini lebih besar sama dengan 15,57, maka akan masuk kelas ke 2. Jika tidak, masuk kelas ke 1, F4 juga. Oke. Kita lihat sini apakah betul? Betul, 10 masuk kelas ke 1. Ya. Kita tarik ke bawah. Sebelumnya Anda bisa melakukan count if terlebih dahulu. Count if, ya. Berarti menghitung jumlah sel yang sesuai dengan yang kriteria kita. Range-nya adalah yang ini. Ini adalah range-nya. Anda harus tekan F4 karena formulanya kita pakai terus di bawah. Kriterianya adalah kelas ke 1. Oke. Kita hitung sum. Sejauh ini masih 1. Kita tarik ke bawah. Sudah sama dengan 100. Udah betul. Kita cek aja secara random. Misal ini 40 apakah betul masuk kelas ketiga? Betul. Ini kan? Yang ini 54 apakah betul masuk kelas keempat? Betul. 70 apakah masuk kelas ke-6? Betul. Ya. Selama jumlahnya sama dengan jumlah datanya, maka itu sudah betul. Dan kemudian Anda tinggal membuat histogramnya. Insert, ya. Di sini Anda menggunakan yang ini. Nah, Anda mendapatkan misalnya. Ini adalah histogram. Apa itu namanya? Histogram nilai ujian. Ya. Jadi itu caranya supaya Anda bisa mengerti bagaimana cara membuat itu. Nah, ini kelas ke-1, kelas ke-2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Masing-masing di sini kita sudah mendapatkan caranya untuk membuat histogramnya. Dan Anda bisa juga kalau Anda ingin menggunakan yang variabel discrete tersebut, silahkan. Itu juga juga bisa ya. Cara Anda menentukannya dengan kriteria Sturges tadi itu jumlah kelasnya. Pembulatan ke bawah 1 plus 3,3 logaritma N.